Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat datang kembali di Sira Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Viva JKT48. Film ini dibintangi oleh beberapa member JKT48 dan beberapa aktor film lainnya. Diceritakan bahwa teater JKT48 diambil alih oleh sebuah idol group lain bernama BKT48. Kemudian mereka semua kehabisan uang dan terpaksa harus tinggal bersama fansnya. Biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go! Film diawali ketika para member yang terbangun di kandang komodo di sebuah kebun binatang, yaitu Nabila, Melody, Haruka, Shania, Rona, Yupi, Naomi, dan satu orang lain yaitu Ayana yang hobinya tidur. Tiba-tiba mereka pun ketakutan karena melihat komodo ada di depan mereka. Lalu seorang penjaga kandang pun membantu para member untuk keluar dari kandang tersebut. Singkat cerita, para member pun kebingungan kenapa tiba-tiba ada di kandang komodo. Namun kebingungan itu pun diabaikan karena mengingat bahwa nanti malam akan ada sebuah latihan. Karena nggak ada kendaraan lain, para member pun terpaksa menumpang di sebuah mobil yang membawa sayuran gitu deh. Scene pun kemudian berganti ke sebuah mall, di mana tempat teater mereka berada. Namun ketika sampainya di teater, mereka pun dihadang oleh seorang penjaga yang bertugas di sana. Dan baru menyadari bahwa teater JKT48 telah diganti oleh BKT48. Singkat cerita, mereka pun diusir dan pergi menuju rumah Takeshi-san, yaitu manajernya di JKT48, dan menanyakan kenapa teater JKT48 sudah berubah. Kita dilarang masuk ke teater, Takeshi-san. Lalu Takeshi-san pun memberitahu bahwa alasannya karena para member udah ngundurin diri dari JKT48. Para member pun makin kebingungan. Tiba-tiba Takeshi-san mengeluarkan sebuah bukti, yaitu berupa surat pengunduran diri yang sudah ditandatanganin oleh mereka. Setelah itu Takeshi-san pun marah dan menyuruh mereka semua untuk pulang. Lebih baik kalian semua pulang. Scene pun kemudian berganti lagi, di mana para fans JKT48 yaitu Wota sedang bersih-bersih buat ketemu idolanya yang tidak lain adalah JKT48. Ada yang sikat gigi, cuci muka, pakai parfum, bahkan sampai ada yang mandi. Gila, serasa ke rumah nenek. Lu kenapa cuci pantat di sini? Ini muka. Muka. Pantes nggak ada belahannya. Pertunjukan teater pun dimulai, di mana para Wota udah ngeluarin chance-nya dengan keras. Namun ketika para member keluar, semuanya pun langsung terdiam, karena membernya pun berbeda. Lalu tiba-tiba seorang manajer yang baru, yang dibintangi oleh seorang aktor bernama Ayu Dewi, atau lebih mudah kita panggil aja Ayu, menyatakan bahwa JKT48 udah bubar. JKT48 udah bubar. JKT nggak mungkin ninggalin kita. Setelah mendengar pernyataan itu, para Wota pun kecewa karena JKT48 udah ninggalin mereka tanpa sebab. Kemudian para Wota pun langsung meninggalkan teater saat itu juga. Scene pun berganti lagi, para member JKT48 pergi ke sebuah minimarket. Karena mereka udah nggak punya uang lagi, Melody pun membeli teh manis 2 gelas dengan 8 sedotan. Setelah itu Shania pun menyadari bahwa ada hal yang aneh dengan kejadian yang dialami oleh mereka. Singkat cerita, mereka pun tidur di minimarket tersebut. Masih di sini juga kalian terkapar. Suka-suka nenek moyang kalian aja nginap-nginap di sini ya. Keesokan harinya, Ayu pun mengetahui bahwa para member JKT48 ternyata masih hidup. Nah, jadi di sini si Ayu nyuruh seorang yang kita sebut saja namanya Jimmy buat ngebawa JKT48 ke Pulau Komodo supaya mereka semua dimakan oleh komodo. Namun karena si Jimmy salah dengar, makanya si Jimmy malah ngebawa para member JKT48 ke kandang komodo di kebun binatang. Kemudian marah dia tuh si Ayu, karena misi nggak dijalani dengan sempurna. Scene pun kemudian berganti lagi, di mana 3 orang Wota, yaitu Bob, Oi, dan Viko,
sedang kecewa sambil menyanyikan lagu Heavy Rote di balkon sampai mereka lupa makan. Keras berbunyi Rama Music Heavy Setelah itu, salah satu dari mereka yaitu Oi pergi ke minimarket untuk ngebeli makanan. Nah, ternyata minimarket itu adalah tempat di mana para member JKT48 menginap semalam. Namun, karena ngelamun malah ngebeli makanan buat binatang. Karena kesal, salah satu dari mereka yaitu Viko kembali ke minimarket lagi untuk ngebeli makanan yang benar-benar bisa dimakan sama manusia. Tapi mereka malah ketemu member JKT48. Tanpa ngomong sepatah kata pun, si Viko pun langsung kembali ke tempat mereka tinggal. Dan dengan sangat amat antusias, Viko pun lari buat ngeberitahu dua orang sahabatnya bahwa JKT48 ada di minimarket. Kemudian mereka bertiga bergegas menuju minimarket tersebut dan membelikan makanan buat para member karena udah nggak makan selama 2 hari. Lalu mereka bertiga pun dijelasin kenapa bisa bubar. Setelah itu semua member pun teringat ketika di event handshake bertemu satu orang yang aneh yang tidak lain adalah si Jimmy dan meminta tanda tangan mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah Takeshi-san untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya. Kemudian lagi-lagi scene pun berganti, di mana para member tidur di tempat tinggal mereka dan 3 orang wota yang malah tidur di minimarket. Ya kalau bisa dibilang jadi terbalik gitu deh. Setelah itu penjaga minimarket yang kita sebut saja Bang Kirbo mengomeli mereka bertiga. Lalu 3 orang wota ini memberikan uang buat diizinin tinggal di minimarket itu untuk sementara. Baru deh tuh diizinin mereka semua. Wih, apaan nih? Mau ngapain? Bisa lah dikondisikan. Apa ini? Tipis-tipis. Apa ini? Apa ini? Aman? Aman. Mantap lah itu Om Kir, bro. Enjoy aja. Nikmatin aja ya. Ya aman, Mas. Keesokan harinya, Takeshi-san karena udah ngedenger penjelasan dari para member, Takeshi-san pun berniat untuk mengambil kembali sewa teater JKT48. Namun si Ayu malah ngeberitahu kalau mau ngambil teater JKT48 harus ngebayar 1 miliar rupiah. Lalu scene pun berganti lagi. Para member JKT48 memberi tanda tangan mereka sebagai bentuk terima kasih. Setelah itu Sania pun datang dan memberitahu kepada teman-teman lainnya untuk ngambil alih teater JKT48 ternyata harus menebus dengan uang sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian para member dan ketiga wota pun menyusun strategi untuk mencari modal buat bikin konser. Mulai dari membuat pertunjukan di taman, menjual barang-barang kesayangannya, sampai membuat event handshake, lalu menguploadnya di YouTube. Si Ayu sama si Jimmy pun kesal ketika mengetahui bahwa JKT48 akan kembali mengadakan konser. Lalu menyuruh si Jimmy buat mencari lokasi para wota yang udah ngebantu member JKT48. Di malam harinya Bob memberikan uang kepada Melody, yang mana uang itu adalah hasil pelelangan barang yang udah ia jual. Ingat golden rule. Tahu my friend, yang ada ntar lu blacklist lagi. Gua ngapa-ngapain? Setelah itu si Jimmy menemukan ketiga orang wota dan memberitahu ke si Ayu. Namun karena si Jimmy nelpon di basement, mereka pun kehilangan sinyal. Halo? Jimmy. Halo, Jimmy. Lalu si Jimmy berinisiatif langsung masuk ke dalam kamar tempat para member tinggal dan mengambil uang yang udah dikumpulkan oleh mereka. Namun untungnya si Jimmy salah mengambil uang dan malah mengambil buku diari punya Melody. Keesokan harinya para member dan ketiga orang wota pun pergi ke rumah Takeshi-san buat ngasih tahu kalau mereka udah ngumpulin modal buat bikin konser. Namun karena anaknya Takeshi-san sedang sakit dan butuh biaya operasi, uang yang udah mereka kumpulkan pun diberikan buat pengobatan anaknya Takeshi-san. Mereka pun kemudian terlihat sedikit agak kecewa karena nggak jadi konser. Lalu ketika sampai di lampu merah, mereka pun melihat beberapa seniman jalanan sedang menyanyikan lagu JKT48. Sontak si Nabila pun keluar buat ikut nyanyi bareng. Lalu yang lainnya juga ikut ngikutin si Nabila buat keluar.
Sesampainya di tempat tinggal, para member pun minta maaf kepada 3 orang wota ini karena nggak jadi konser dan berterima kasih karena udah ngebantunya. Lagi nangis-nangisnya, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu. Kemudian si Viko ngebuka pintu itu. Ternyata itu semua adalah para member JKT48 lainnya. Kalian kemana aja? Kita pikir kalian mengundurkan diri, jadi kita graduate sama-sama. Dan memberitahu bahwa mereka semua membawakan uang untuk membuat sebuah konser. Keesokan harinya mereka pun mulai latihan di rooftop. Singkat cerita, si Ayu pun nyewa pawang hujan buat bikin hujan di daerah tempat lokasi konser JKT48 nanti. Dan bener aja, hujan pun turun dengan deras. Lalu para member dan ketiga wota pun mulai cemas, takut nggak ada yang datang ke konser mereka. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba para wota pun datang, sambil membawa lightstick mereka menuju tempat konser. Alhasil, konser pun baru dimulai di bawah hujan yang deras. Akhirnya teater JKT48 pun bisa kembali. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Untuk pesan yang disampaikan pada film ini adalah, kita harus saling ngebantu dan percaya bahwa sang pencipta udah nakdirin semuanya meskipun terlihat mustahil. Sekian alur cerita dari Viva JKT48. Bagi teman-teman yang mau request film atau ada kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sayonara.